Kemudian kita mungkin bisa mulai. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang serta salam akademik Bapak Ibu peserta Pragmatic Discussion Forum yang ke-38. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali mengadakan kegiatan rutin ya yang biasanya diadakan oleh INAPRA setelah cukup lama tidak bertemu. Perkenalkan saya Dian Rianita sebagai koordinator kegiatan PDF ini. Saya merupakan dosen di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang seperti biasa membuka kegiatan diskusi online INAPRA PDF Series. Pada hari ini kita akan mengundang Bapak Profesor Dr. Imade Netra SSM Hum dari Universitas Udayana. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan yang saya hormati Prof. Rahyono, salah seorang penasihat INAPRA, dan juga Presiden INAPRA Prof. Jumanto, serta Wakil INAPRA Bapak Hanafi SSMA Apling, yang sekarang juga sedang standby menjadi co-host. Serta para pengurus INAPRA yang hadir, terutama sekjen kita yang selalu saya hormati dan bisa diandalkan, Bapak Dr. Faisal yang sekarang sedang dalam perjalanan ya, dari Purwokerto menuju Solo, dan juga serta seluruh peserta Pragmatic Discussion Forum yang berbahagia pada hari ini. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya merupakan suatu kehormatan bagi kami berhasil menyelenggarakan kegiatan forum ini sebagai ruang akademik yang terbuka untuk bertukar gagasan, memperdalam pemahaman, serta mengembangkan kajian pragmatik dalam konteks bahasa dan komunikasi kontemporer sesama anggota INAPRA. Dan Alhamdulillah ya atas saran Pak Presiden kita, Prof. Jo, kami berhasil mengundang Prof. Netra untuk memberikan materi pada hari ini yang sebenarnya penjajakannya sudah dimulai pada saat di mana tuh ya di konferensi Surabaya ya Prof. Pada bulan Di, lalu di Indonesia ya, ya Icon. di Surabaya ya yang pada akhirnya terrealisasi pada bulan Desember ini. Baik Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh Prof. Netra, maka kita akan mengundang dulu Bapak Presiden INAPRA, Profesor Dr. Antos Jumanto MPD untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah katanya. Silakan Pak Prof. Jumo. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati kolega-kolega INAPRA, utamanya adalah nasihat. Itu ada tiga kita ya, Bapak Rahyono, Prof. Putu, dan satu lagi eh, Prof. Kunjana Rahadi, ya, mungkin bisa gabung nanti, kemudian rekan-rekan kolega INAPRA, ya, Dr. Hanafi, Dr. Dian, Dr. Faizal, Dr. semua ini, Dr. Eka ini yang masih bersinar ya. Ya, terima kasih. Dan dan rekan-rekan member INAPRA yang luar biasa, hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, namanya Prof. Netra. Ya, dan paling gampang Prof. Netra gitu ya. Jadi saya dengan Prof. Netra ini ketemu beberapa kali nih ya. Prof. Netra ini luar biasa. Jadi gara-gara kita ketemu online ya di SI itu kita tandem berdua ya. Beberapa bulan kemudian, 4 bulan kemudian ketemu di Surabaya. Saya diceplak itu. Akhirnya ketemu lah. Siapa ini orangnya? Ternyata itu Prof. Metra itu ya. Ini aku kayak kayak langsung sudah akrab aja karena ternyata kita hampir sebaya ya Prof. Metra. Sebaya sama-sama tua tapi sebaya ini ya. Jadi langsung beliau menodong saya ke 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 mana kemarin ke mana itu ke Denpasar ke Udayana untuk ngomong-ngomong sharing. Nah, dengan gantian beliau saya todong juga nih ya todong menodong yang akademik. Akhirnya Prof. Netra menyediakan berbagi ilmu hari ini di PDF Pragmatic Discussion Forum yang seri ke-38. 38 itu angka yang luar biasa, jadi sustainability kita terjaga, ya minimal 38 bulan itu, tapi kadang-kadang ada bulan-bulan yang kelewatan. Nah, topik hari ini sangat menarik ini Bapak Ibu sekalian. Bagi saya juga sangat menarik ya. Pragmatic Cycle oleh Prof. Netra kok diarahkan ke kubangan. Ini menarik ini ya, metaforanya menarik ini kubangan ini ya. Dan ini dari teori kota dan peri 2007 itu saya cuma sekilas saja, tetapi ternyata beliau mendalam ini. Ya,
Korta and Perry 2007 mengenai pragmatic cycle. Ya, nanti mohon kita belajar bersama bagaimana kaitan antara near side dan far side pragmatics ini dengan eksplikatur dan implikatur, dengan kohesi dan koherensi itu perlu kita gali nanti ya. Ya intinya kami sangat merasa honored ya, sangat bersyukur ini Pak Prof. Nitra. Selamat datang, selamat bergabung. Sebetulnya beliau ini anggota lama, cuma terus keluar karena apa gitu, kedepak keluar apa terus lupa terus balik lagi. Ya, ini saudara lama sebetulnya ya. Jadi kita eligible untuk menjadi narasumber hari ini sehingga sharing di platform ini kita dapat eh, pencerahan, dapat insight yang baru dan menjadi common knowledge bagi kita bersama di dunia pragmatik ini. Di dunia pragmatik yang linguistik tak selebar daun kelor ini, kita selalu memperoleh wawasan yang baru, selalu memperoleh teman baru, kolega yang baru, selalu memperoleh pencerahan yang baru. Demikian Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama, terima kasih sekali lagi pada Ibu Dian sebagai koordinator PDF, pada dokter baru yang masih bersinar, Dokter Eka Margianti ini yang saya todong ini terpaksa jadi moderator karena yang lainnya sedang ada alangan. Nah ini akhirnya beliau bersedia juga. Terima kasih sebagai moderator juga Bu Eka. Ini beliau sibuk sekali sekarang dengan kedokterannya, tapi masih mencintai PDF kita, masih mencintai Inapra kita. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada matur yang kurang sempurna, yang tidak baik dari saya di luar kontrol. Matur nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Jo atas kata sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan langsung mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Imade Netra SSM Hum, beliau dari Universitas Udayana. Dalam penyampaiannya, nanti beliau didampingi oleh Dr. Eka Margianti sebagai moderator. Nanti beliau akan memandu sampai kegiatan PDF ini sampai selesai. Saya selaku koordinator PDF, mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa mendampingi sampai selesai karena ada kegiatan PBM yang harus saya lakukan. Mohon izin ini Prof. Jo. Insya Allah nanti setelah mengajar saya masuk lagi. Tapi tentu Oke, saja Bu Dian. Matur nuwun, Bu Dian. Terima kasih. tapi tentu saja kami tetap berharap forum ini dapat berlangsung secara interaktif, reflektif, dan produktif ya, serta memberikan manfaat akademik yang nyata bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Silakan Prof. Netra dan Bu Dr. Eka untuk langsung mengambil floor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kanda Dokter Dian atas kesempatannya dan juga waktunya ini untuk saya bisa bercengkrama kembali bersama eh, senior-senior, pakar-pakar yang di mana saya banyak belajar di sini. Terima kasih Kanda, mangga dilanjutkan kegiatannya. Agenda saya ambil alih sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi di PDF ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Izin apakah suara saya bisa terdengar dengan baik di audio Bapak Ibu semua? Kamu Aman? Baik. Ya, sebelumnya izin menyapa Presiden INAPRA, Profesor Dr. Jumanto, lama tidak bersua. Mohon maaf ya Prof ya. Insya Allah nanti saya utak-atik disertasi mudah-mudahan bisa diselipkan ranah-ranah pragmatik karena memang di topik saya ini ada sama estetik Prof. Sama estetik bahasa tubuh gitu. Jadi nanti mungkin bisa dikaji menjadi uh, area-area pragmatik yang bisa diarahkan ke deisis, ke spasial repertoar, dan lain sebagainya. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber Profesor Imade Netra ya Prof ya. Selamat datang di PDF Prof. Izin agenda ini rutin kita laksanakan karena memang
Kami yakin bahwa semua peserta yang ada di grup PDF ini semuanya haus akan ilmu. Saya pun ternyata selama 4 tahun ini berjalan sangat apa ya, menambah wawasan yang sangat luar biasa untuk saya pribadi tentunya. Baik, Bapak Ibu peserta, kami juga ucapkan selamat datang di agenda siang ini. Nah, ini topik kita betul-betul em, apa ya? Ada makna gitu ya, ada makna di balik dari judulnya. Tapi mungkin semua teman-teman akan bertanya-tanya nih. Kalau dari judul ada dari ambiguitas hingga intensionalitas dalam kubangan, near side pragmatic dan far side pragmatic, pasti semuanya tergelitik pertanyaan begitu ya. Bahkan saya pun sempat bertanya kepada Dr. Faisal waktu itu, sebentar Pak, ini kubangan ya? Kok saya langsung kemana-mana gitu kan bayangannya gitu. Sehingga mungkin Bapak Ibu juga akan sama dengan saya, tapi saya ingin mengajak semuanya untuk berdiskusi bersama-sama, menyimak dari paparan narasumber kita, yakni Prof. Made Netra. Nah, namun sebelum saya mempersilahkan Prof. Netra untuk menyampaikan em, ide barunya tentang kubangan tadi, izin kami menyampaikan biodata dari narasumber. Profesor Dr. Imade Netra SSM Hum adalah seorang guru besar tetap di Universitas Udayana yang dikukuhkan dalam bidang linguistik, terkenal dengan penelitian dan orasi ilmiahnya tentang makna penutur budaya Bali. Lalu mencakup latar belakang pendidikan tinggi S1 sastra Inggris, S2, S3 ini di sastra Inggris luar biasa memangnya. Prof lurus banget gitu ya kalau dari pendidikannya S1, S2, S3. Lalu jabatan akademiknya, publikasi penelitian pengabdian kepada masyarakat dan rekam jejak profesional ini bisa kita lihat mungkin dari profilnya uh, Prof. Made. Mungkin jika belum ditampilkan, izin saya menyampaikan secara lisan terlebih dahulu. Jabatan beliau ini saat ini adalah Guru Besar Tetap Universitas Udayana, bidang keahlian linguistik, spesialisasi penelitian budaya Bali, makna penutur dalam konteks budaya, serta orasi ilmiahnya judulnya mencerminkan fokus penelitian yaitu kompleksitas internasional atas makna penutur bukti dari budaya ini pada masyarakat Bali. Pendidikan S1-nya menjadi gelar SSM Hum begitu ya Prof ya, sehingga di S3 gelarnya doktor, lalu guru besarnya juga jadi profesor. Panjang sekali nih gelarnya. Mudah-mudahan gelar ini menjadi motivasi saya juga untuk tetap terus mengejar, walaupun usianya sudah tidak muda lagi kayaknya ya. Baik, Prof izin menyapa terlebih dahulu. Selamat siang, Prof Made Netra. Saya mungkin memanggilnya izin Prof Netra tadi ya, Boleh, sebagaimana boleh. Oke. panggilnya Ya, ya. siap, Kak. Oke, baik. Tes suara dulu, Prof. Ya, bisa dengar? Bisa-bisa aman. Nah, sebelum izin Prof nanti kita akan berdiskusi, mungkin durasi untuk presentasi dari materi Prof sekitar 45 menit. Sisanya kurang lebih 1,5 jam kita akan diskusi, tanya jawab dari peserta yang hadir di ruang Zoom siang hari ini. Kita sapa dulu ya Bapak Ibu. Halo, selamat siang Prof Netra. Apa Selamat kabar? siang. Baik, baik, kabar baik, selalu sehat, luar biasa, gitu kan? Alhamdulillah luar biasa. Prof, izin sebelum Prof sharing materinya, boleh nggak Prof disclaimer dulu nih terkait kubangan tadi? Karena kalau lihat materinya ada disclaimer sih, tapi boleh lah Prof sedikit saja disclaimer tentang Ya, kata yang mungkin menurut banyak orang, kenapa menggunakan kata kubangan? Karena yang kita tahu mungkin kubangan bisa jadi bermakna negatif begitu ya. Bolehkah Prof? Spill dulu, ya, disclaimer ya, dulu. ya. Nanti pasti saya sampai. Jadi sebelum saya masih materi, di sana sudah ada kubangan. Iya, mungkin kita jadi penasaran. Sebenarnya begini. Waktu Prof. saya sudah bilang tadi di para pengurus Inapra dan PDF, ketika saya diminta untuk itu, kami masih teringat dengan ya musibah yang ada di Bali Hmm. tentang banjir itu. Hmm. Kemudian jadi tentang banjir, jadi saya teringat dengan satu kata kubangan.
Mhm. Yang kedua, saya pernah mengarang lagu untuk anak-anak kecil yang di situ juga isinya kubangan. Bagaimana munculnya Dewi Danu. Dewi Danu itu Dewi Air yang mengairi kami dari Danau Batur begitu sampai ke hilir. Di Mhm. situ kami juga nulis kata kubangan. Jadi mesti apa tampaknya saya lagi apa ya penasaran dengan kata kubangan itu. Bagi sebab banyak orang kubangan itu mungkin negatif kesan. Makanya saya akan disclaim juga nanti di PowerPoint-nya juga ada. Minimal kubangan itu semestinya adalah semacam dinamika begitu. Jadi Mhm. ada dinamika, ada kompleksitas di situ. Jadi saya masih ingat juga pragmatik itu kan dianggap sebagai ilmu keranjang sampah. Ya nggak, mungkin teman-teman masih ingat keranjang sampah. Sekarang udah nggak ada lagi itu. Wih, ilmu keranjang sampah kok nggak elit banget ya gitu kan. Ya, Jadi saya ya. pikir ini paralel dengan kata kubangan itu. Berarti sesuatu yang tidak bisa di tackle, sesuatu yang tidak bisa dipecahkan atau permasalahan linguistik yang tidak bisa dipecahkan oleh linguistik itu sendiri, muncullah pragmatik. Sehingga pragmatik itu ilmu keranjang sampah. Yang mungkin kali ini ya kubangan itu juga ada. Jadi makna itu ada di dalam kubangan itu. Sehingga nanti kalau kita pikirkan tentang makna itu, makna itu bergerak sebenarnya. Makna itu tidak statis. Itu apa namanya, makna itu bergerak, terus bergerak. Pergerakannya itu sampai dari ambiguitas, sebenarnya dari abstrak, makna abstrak, ambiguitas sampai dengan intensionalitas. Yang notabene saya pinjam istilahnya Prof. Joe itu adalah itu karena kehidupan kita sehari-hari itu semua pragmatik. Ya. Siapa yang tidak berkubang dengan masalah? Siapa yang tidak berkubang dengan keberuntungan? Siapa yang tidak berkubang dengan ya seperti musibah? Semua ada di situ. Jadi Mhm. sampai intensionalitas kita kontekstualkan. Siapa yang tidak bilang Prof. Joe itu orangnya jenius? Siapa yang tidak bisa bilang bahwa Prof. Joe itu orangnya gila? Siapa yang tidak bisa bilang Prof. Joe itu orangnya binal? Siapa yang tidak bisa nyangka bahwa Prof. Joe orangnya liar? Gitu. Jadi semua ada di situ jadi kompleksitas. Gitu. Jadi yang kita pentingkan adalah ada kompleksitas dan ada kerumitan lah ya, kerumitan dalam akte dinamika dalam makna itu. Mungkin itu aja am I answering your questions. Mudah-mudahan nanti lebih lanjut dalam PDF apa dari PDF lagi ya PPT juga saya akan Dan berikan. kita ada Oke. disclaimer awal ini kan bisa men-trigger teman-teman yang hadir di sini, mungkin juga teman-teman ada yang baru bergabung gitu ya, tiba-tiba langsung dikasih kubangan begitu ya, padahal memang di dalamnya ada makna-makna mungkin metafora atau juga bisa digabungkan dengan kontekstual yang ada di sekitar kita. Baik Prof, tanpa panjang lebar, Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh pengurus INAPRA serta penasihat, mari kita sama-sama simak materi atau paparan dari narasumber kita dengan tema dari ambiguitas hingga intensionalitas dalam kubangan, near side pragmatik dan far side pragmatikal. Persilakan Profesor Imade Netra dari Fakultas Budaya Universitas Udayana. Ya, Mikrofon itu, Prof. ya makasih Ibu Eka, moderator, calon profesor juga ke depan dan saya Amin. yang terhormat sesepuh nih Prof. Joe, Presiden, dan Pak FX Rahyono. Maaf kalau saya tidak salah memakai titel atau apa, maaf Pak Rahyono, sesepuh kita. Dan di sini juga selamat sore saat ketemu nih Prof. Wayan Budiarto yang sengaja saya undang dari Universitas Warmadewa. Beliau adalah profesor juga dalam bidang pragmatik yang baru yang sengaja saya undang. Mudah-mudahan kita bisa ajak diskusi. Juga ada beberapa mahasiswa saya di sini, yang mahasiswa S3 saya, yang selalu setia, dan kolega saya juga mungkin ada selalu setia di sini, dan teman-teman lain pemerhati, pegiat pragmatik. Ya, izinkan saya mempresentasi Mbak Presentasi. Saya ingin santai aja lah, tidak usah presentasi formal gitu. Saya Imade Netra dari Universitas Udayana yang saat ini saya tidak bisa bilang di desa sibuk, tetapi banyak pekerjaan. Pekerjaannya di samping ngurusi penelitian dan pengabdian di fakultas, saya juga menjadi Dewan Kehormatan Etik di Universitas Udayana. Saya juga menjadi Komisi 2 di Senat untuk di Universitas Udayana untuk membidangi
penelitian dan penguatan inovasi. Kemudian akhir-akhir ini saya dihubungi Bu Dian awal-awal akhir akhir November. Bu Dian maaf tak bisa lagi ngurusin reakreditasi di prodi kami yang banyak sekali. Tapi nggak masalah, saya tidak berkecil hati. Di balik kesibukan itu ada kubangan banyak, isi kubangan otak saya itu banyak sekali, dan bersyukur saya bisa bertemu dengan teman-teman, kolega, pemerhati, pegiat, dan pengembang tentu ya. Pemerhati, pegiat, dan pengembang pragmatics. Jadi harapan saya nanti ke depan mungkin materi ini sangat ringan ketika Pak Faisal nelpon saya, apa yang saya berikan Pak, yang ringan-ringan aja lah gitu. Ya begini ini ringan sebenarnya, dan saya yakin Ibu dan Bapak, para kolega, para senior sudah sangat paham betul, dan saya ingin meramunya saja dalam bentuk yang metaforis. Izinkan saya share PPT dulu. Silakan Prof. Sudah kelihatan ya? Ya, oke. Sudah. Oke. Ya, judulnya sudah begitu, dari ambiguitas dan hingga intensionalitas dalam kubangan near side pragmatics dan far side pragmatics. Salah ketik dikit. Nah, ini disclaimer saya yang saya buat seperti ini. Ada 5 disclaimer. Yang pertama adalah judul dibuat untuk tujuan akademik, Ibu Bapak, dan pengembangan pemahaman teoritis mengenai kajian pragmatik, dan tidak dimaksudkan sebagai representasi tunggal atau final atas konsep-konsep dalam linguistik pragmatik. Tolong dipahami dan disadari betul. Kedua, pembahasan mengenai istilah, teori, maupun kerangka analisis seperti near side pragmatics dan far side pragmatics dapat mengundang atau mengandung perbedaan penafsiran pasti. Ya, tergantung dari perspektif akademik yang digunakan. Isi pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan rujukan ilmiah primer atau panduan resmi dalam studi linguistik. Segala contoh, ilustrasi, atau analogi yang digunakan hanya bertujuan memperjelas konsep dan tidak berkaitan dengan pihak, institusi, atau konteks nyata manapun. Nah ini, penggunaan istilah kubangan ini bersifat metaforis, Ibu Bapak. Bukan teknis ya, jadi metaforis bukan teknis. Istilah ini dipilih semata-mata untuk menggambarkan kerumitan, ya, atau kedalaman atau kondisi penuh dinamika dalam kajian pragmatik. Karena dia kontekstual, jadi Ibu Bapak silahkan nanti memaknai juga dalam diskusi, mungkin kita akan banyak berpikir nanti dan berdiskusi tentang kerumitan ini. Dan tentunya nanti bisa dibawa ke masing-masing bahasa Ibu Bapak. Istilah kubangan tidak merepresentasikan terminologi baku dalam linguistik. Saya katakan sekali lagi bahwa ini bukan terminologi baku dalam ilmu linguistik dan tidak bertujuan memperkenalkan konsep baru secara formal. Jadi Ibu Bapak diimbau untuk memahami bahwa istilah tersebut digunakan sebagai gaya bahasa untuk memperjelas nuansa analitis, bukan sebagai bagian dari nomenklatur akademik resmi. Nanti saya diprotes sama Pak Presiden Prof. Jo nanti. Ini kok enak-enak aja membuat istilah kubangan gitu. Ingat sekali lagi adalah bukan bagian dari nomenklatur istilah akademik gitu. Nanti ya, kalaupun nanti ke depan kita kembangkan, ya sekarang saya lagi akan membuat buku linguistik humble. Banyak sekarang pengembangan linguistik lanskap dan sebagainya. Saya ingin politeness, saya ingin lebih dari lagi sopan dan lebih dari santun, yaitu humble. Nah, disitulah dari nanti saya akan juga meminta teman-teman bisa menulis satu bagian kecil, siapapun silakan nanti dikirim ke saya lewat WA juga boleh. Tulisan ini nanti kita akan ramu di situ menjadi judulnya linguistik humble. Mudah-mudahan tahun depan akan terbit. Itu Pak Jo, saya juga Prof Jo juga saya minta bantuan itu untuk membantu saya. Oke, begini. Sebagai pengantar, saya selalu berpikir bahwa ada
yang saya sebut dengan knowledge claim gitu. Kalau bisa didengar ya? Bisa, Prof? Bisa ya. Jadi knowledge Jelas, claim, Prof. saya membuat 3 klaim pengetahuan, bukan ilmu ya, klaim pengetahuan. Yang pertama adalah bahasa bukan sekedar struktur. Jadi semua dari kita tahu bahwa bahasa itu bukan sekedar struktur. Jadi bahasa itu yang melibatkan konteks, kan begitu. Jadi yang dimaksud dengan struktur itu adalah mungkin secara mikro, kalau kami di UNUD itu menyebutkan ada linguistik itu ada yang mikro, ada yang makro, dan ada yang terapan. Jadi ada phonology, phonetics, phonemic gitu kan. Jadi saya tidak mau masuk ke ranah itu. Ada morfologi, ada sintaksis, kemudian ada semantics kan begitu. Itu merupakan artinya jika seseorang memahami bahasa hanya dari aspek struktur, maka seorang itu hanya melihat apakah kalimat itu benar atau tidak benar atau salah. Mungkin yang paling tepat Pak, benar atau tidak benar mungkin ya. Kalau benar atau salah, saya belum berani mengatakan benar atau salah. Tapi benar atau tidak benar itu mungkin. Eh, Kemudian, karena bahasa itu bukan sekedar struktur, jadi konteks itu berarti maha penting. Saya katakan maha penting. Jadi salah satu konteks itu kan menjadi faktor di luar struktur yang mempengaruhi makna dan penggunaan bahasa itu, pemakaian bahasa itu. Jadi bahasa itu akan menjadi bermakna kalau digunakan dalam konteks gitu. Apakah itu konteks situasi, misalnya siapa yang berbicara kepada siapa, kapan dan di mana. Apakah dia konteks sosial, status sosial atau hubungan penutur dan petutur, apakah dia power distance, apa close atau intimate dan sebagainya. Dalam konteks budaya, ini penting juga untuk dipahami, apakah ada norma-norma, ada nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan dalam berkomunikasi. Dan ada konteks emosional juga, Bapak Ibu, jangan sampai lupa. Jadi ini ada konteks emosional, yaitu bagaimana nada bicaranya, intonasinya, gesturnya. Bu Eka tadi saya dengar ada gestur gitu ya. Kemudian sekali lagi nada bicaranya, tone-nya gitu. Bahasa Cina itu tone-nya luar biasa, tone language gitu kan. Itu juga perlu dijadikan konteks dalam mengikat sebagai daya ikat pembentukan makna. Nah, yang terakhir itu adalah konteks pragmatik. Konteks pragmatik itu adalah tujuan komunikatifnya, apakah dia intensionalitasnya, apakah dia meminta, atau sebagainya. Dalam kaitan ini nanti saya akan berbagi mengenai diktum makna. Ini mungkin saya istilahnya mungkin agak aneh-aneh, diktum mana. Jadi kayak buat SK dalam diktum pertama dan sebagainya. Bahwa diktum itu ada 3. Bahasa apapun di dunia ini, apapun di dunia ini klaim saya adalah memiliki 3 diktum. Diktum pertama ada I just did something, I just question something, and I want you to do something. Jadi ini jelas diktumnya. Nanti dari diktum ini kita akan melihat pergerakannya. Kalau dia sampai near side pragmatisnya gimana, sampai far side pragmatisnya gimana. Kemudian penting juga diingat bahwa memahami makna atau bahasa itu harus holistik, Ibu Bapak. Jadi holistiknya begini, bahasa itu, makna bahasa itu harus dipahami dari struktur dan konteks. Gitu. Jadi gabungan struktur dan konteks. Gitu. Jadi sintesis atau kombinasi itu. Sehingga dengan demikian, kalau bahasa buka dari segi struktur dia akan menjadi benar dan tidak benar. Kalau dia dilihat dari daya ikat atau konteksnya, bahasa itu menjadi tepat tidak tepat, relevan tidak relevan, sesuai tidak sesuai. It's not a matter of being right or wrong anymore. Kan orang bilang itu. Jadi ini merupakan bagian, ini adalah masalahnya kalau kita belajar pragmatik di konteks itu, masalahnya tepat atau tidak tepat, sesuai atau tidak sesuai, relevan tidak relevan. Itu klaim awalnya.
Kemudian klaim kedua adalah pragmatics itu adalah bagaimana makna diproduksi dan ditangkap. Bayangkan sekarang dalam komunikasi, bahasa diproduksi oleh penutur, kan begitu? Bisa dibayangkan bagaimana kalau petutur, maaf ya, petutur atau lawan tutur, begitu, saya pakai istilah petutur aja, tidak menangkap apa yang kita maksudkan. Gagal, kan? Nah, inilah adalah pragmatics itu, eh, bagaimana bahasa digunakan dalam konteks, mungkin konteks nyata, begitu. Bukan bagaimana bahasa dibentuk secara struktural. Ketika dikatakan pragmatik membahas mengenai bahasa yang diproduksi dan ditangkap, penjelasannya akan begini. Bahasa diproduksi dalam pragmatik, jadi pragmatik melihat bahwa ketika seorang berbicara, dia tidak menyusun kata secara gramatikal, tetapi juga memperhitungkan tujuan penuturnya. Kan begitu. Ini umum sekali. Konteks situasinya. Dan yang paling penting adalah strategi pengemasan pesan. Tolong disadari sekarang bahwa strategi pengemasan pesan itu sangat penting di dalam memproduksi makna. Jadi misalnya penutur memilih cara pengungkapan maksud. Ini saya pernah membaca salah satu dimensi pemaknaan adalah general particular. General particular itu lihat cara mengungkapkannya. Ada yang caranya secara langsung. Ini Prof. Wijana harusnya kita undang di sini untuk ini punyanya beliau ini. Secara langsung, secara tidak langsung, secara literal, secara tidak literal. Sekarang kita modifikasi langsung literal, langsung tidak literal, tidak langsung literal, tidak langsung tidak literal. Saya pernah menerapkan ini misalnya ketika ini di dalam wedding arrangement-nya, jadi ketika orang menikah begitu, sudah ada hari baik, sudah ada kesepakatan bahwa pihak mempelai perempuan akan dibawa ke pihak mempelai laki-laki, tetapi karena tidak ada hari baik, terbentur dengan hari baik, jadi tidak boleh membawa pengantin yang wanita ini ke rumah yang laki-laki, sehingga pengantin wanita masih dititipkan di rumahnya sendiri. Tapi tuturan yang dituturkan adalah bisa saya titip sebentar anak saya. Dijawab oleh orang tuanya adalah pihak yang perempuan, waduh ini berat sekali. Ingat kata berat, tetapi titipannya itu diterima. Inilah kandungan tuturan yang literal. Jadi mengemas yang sama saudara pesan itu. Jadi strategi pengemasan pesan ini juga penting untuk diketahui. Kemudian bahasa ditangkap dalam pragmatik, gitu kan sudah biasa ini. Jadi ini perlu penafsiran, interpretasi dari petutur, menafsirkan makna tersurat dan makna tersirat itu kan sudah hal biasa. Kemudian perlu mengetahui inferensi, ya perlu mengetahui misalnya apakah masalah implikatur, eksplikatur, praanggapan, maksud tindak tuturnya dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah ada penilaian kesesuaian. Penangkapan makna dari petutur itu, lebih baik ada penilaian kesesuaian. Apakah tuturnya itu sesuai atau tidak sesuai, relevan, tidak relevan. Bukan benar atau tidak benar lagi. Jadi perlu dipikirkan juga bagaimana interaksi antara produksi dan penangkapan itu. Bukan penangkapan ini, bagaimana bahasa diproduksi dan bagaimana bahasa ditangkap itu perlu dipikirkan. Yang ketiga, klaim saya adalah makna ini bergerak dari ambiguitas ke intensionalitas yang membuka dinamika dua kubangan nantinya. Yang saya sebut dengan near side pragmatics dan far side pragmatics. Itu bahasa Indonesianya apa? Pragmatik dekat begitu, mungkin pragmatik apa? Ini baru gini aja, baru istilah yang saya berikan aja. Jadi pergerakan makna dari ambiguitas ke intensionalitas itu sangat penting. Nanti apa itu ambiguitas dan apa itu intensionalitas, nanti kita akan berikan penjelasannya dengan rinci. Karena waktunya hanya 45 menit aja ya seharusnya.
Dan mari kita lanjutkan. Nah, mengapa kubangan? Seperti saya katakan dari disclaimer tadi adalah kubangan ini menggambarkan kondisi pragmatik yang kompleks, tapi cair dan penuh dengan variabel. Kubangan ini merupakan ruang yang bersih sebenarnya, tetapi arena interpretasi yang dinamis. Jadi makna itu dapat tergelincir atau tumpang tindih dan bahkan berubah di kubangan itu. Jadi sekali lagi ini menegaskan bahwa pemahaman pragmatik tidak sepenuhnya linier. Nah, hal ruang lingkup yang akan dibahas sana adalah ambiguitas, intensionalitas, near side pragmatics, dan far side pragmatics. Mari kita lihat dari ambiguitas. Ya. Ambiguitas itu saya istilahkan dengan titik awal, Ibu Bapak. Ketika bentuk linguistik memilih lebih dari satu interpretasi, maka ambiguitas sebagai kondisi awal setiap pemaknaan. Jadi ambiguitas itu merupakan kondisi awal untuk memaknai ujaran atau tuturan. Ambiguitas bisa dipakai sebagai pemicu dinamika pragmatik. Ambiguitas sebagai pintu masuk ke makna yang lebih dalam. Ambiguitas sebagai ruang interpretasi. Ambiguitas sebagai bahan mentah untuk intensionalitas. Nah, kemudian kalau intensionalitas itu dia tujuan komunikatif. Bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi apa yang dimaksudkan. Jadi mungkin ini pragmatiknya di sini. Jadi we do not always say what people do not always say what they mean, or even people do not always mean what they say. Oleh karena itu, apa yang dilibatkan adalah maksud penutur, inferensi pendengar, konteks sosiokultural. Saya kasih contoh aja. Kok gelap ya? Apakah ini permintaan untuk menyalakan lampu dan sebagainya. Itu nanti ini umum saja sebenarnya, Ibu Bapak. Nah, bagaimana kita menakar pemunculan intensionalitas? Pemunculan intensionalitas itu terjadi melalui beberapa rangkaian. Seperti yang saya bilang tadi, tuturan awal itu adalah ambigu. Kemudian ada konteks situasi, budaya, mungkin konteks wacana, konteks emosional, dan sebagainya. Inilah yang membatasi makna. Kemudian ada inferensi pendengar untuk menarik kesimpulan dari petunjuk atau tuturan yang diberikan tadi, yang diproduksi tadi. Inferensi pendengarnya hanya untuk menangkap makna atas apa yang dituturkan tadi. Kemudian makna mengerucut menjadi satu maksud yang jelas, satu maksud itu menjadi jelas. Kemudian terakhir adalah respon sosial, mengonfirmasi maksud tersebut. Nah, ketika dia mengonfirmasi, ya juga cara. Jadi petutur ketika mengonfirmasi maksud tersebut, dia juga bisa bertanya, dia juga akan menjadi stimulai, jadi stimulus untuk lebih awal kan jadi ambigu lagi terus circle-nya begitu. Jadi responnya dia akan respon petutur itu akan menjadi tuturan awal ambigu, kemudian ada konteks bla bla bla, yang tadinya adalah menjadi penutur dia akan jadi petutur dan begitu seterusnya. Kira-kira kurang lebih begitu. Saya kasih contoh bahasa Inggris ketika saya ngajar, saya suka mahasiswa atau mahasiswi begitu ya. I like the way you are dressing up. What does it mean? Oh, just a statement, okay. What does speaker mean by this? Oh, speaker wants here to do something. To do something-nya ini apa gitu. Terus seperti ini diberikan rangkaian-rangkaiannya sehingga tadinya I want you to do something ini apa? Oh, okay. Keluar kamu dari kelasku gitu misalnya. Kenapa? Ketika ada kesepakatan bahwa di kelas saya tidak ada satupun yang memakai baju warna coklat gitu misalnya, disepakati. Oke, kalau tidak, tidak akan direkan untuk jadi kelas saya. Oke, sudah. Nah, kenyataannya pasti ada kelas, ada yang pakai baju coklat. Nah, malah saya bilang, I like the way you're dressing up. Artinya apa? Ya,
kesepakatan kita menyatakan tidak boleh ada mahasiswi yang baju atau mahasiswa baju coklat. Kalau ada silahkan keluar. Tapi saya akan tidak menyuruh dia langsung secara direct. Jadi secara indirect saya minta, oh saya suka caramu berpakaian. Nah ini salah satu contoh atau fenomena. Selanjutnya, Bu Eka bisa cut saya kalau sudah waktunya, Bu Eka. Nggih. Mari kita lihat sekarang near side pragmatics. Near side pragmatics mencakup tetapi tidak terbatas pada penyelesaian ambiguitas dan ketidakjelasan makna, referensi nama diri, indeksikal, dan demonstratif, dan anafora, dan sebaliknya beberapa masalah yang melibatkan peranggapan, presupposition. Dalam hal ini, fakta tentang tuturan di luar ekspresi yang digunakan dan dimaknanya diperlukan. Jadi jangan terkecoh dengan nah ini saya pragmatik. Oh, ini saya pragmatik ini sebenarnya mencakup ya penyelesaian ambiguitas karena maknanya bergerak tadi dari ambiguitas dan intensionalitas dia bergerak. Kita selesaikan, oh ada yang ambigu, ada yang tidak jelas, kemudian penggunaan referensi nama diri, indeksikal, demonstratif, anafora, mungkin dieksis juga kan di sini setidaknya beberapa masalah beranggap. Misalnya, nilai pragmatik itu fokusnya pada makna yang masih dekat dengan struktur linguistik sebenarnya. Makna yang dekat dengan struktur linguistik, termasuk presposisi, dieksis, referensi. Jadi inilah ambiguitas. Karakteristiknya bisa dilihat bahwa masih bergantung untuk bahasa. Asumsi konteks masih minimal. Gitu. Jadi konteks yang betul-betul yang tadi saya katakan, apa konteks pragmatik, emosional, mungkin masih pada konteks linguistiknya saja. Sehingga masih pada struktur linguistiknya saja. Sementara Farsight Pragmatics itu membahas tentang apa yang dilakukan dengan bahasa, di luar apa yang secara alfiah dikatakan. Nah, informasi dapat dijelaskan dan disampaikan di sini, dan tindakan dilakukan seorang dalam atau dengan mengatakan sesuatu. Ini tindakannya. Inilah pragmatik yang kita dengar selama ini. Jadi itu tindak bahasa. Ya, Prof. Wijana sebenarnya mengatakan bahwa saat lagi penelitian di DPPM itu mulai tindak bahasa komisif dan direktif. Oh, yang komisif itu sebenarnya dia mengikat penutur. Kalau tindak bahasa yang direktif itu mengikat petutur. Gitu. Ini Prof. Wijana, sebenarnya beliau kalau ada di sini saya senang sekali. Kalau Farsight Pragmatics itu fokus pada makna yang lahir dari inferensi dan maksud penutur. Jadi di sini termasuk implikatur, tindak tutur, kesantunan, dan yang paling penting adalah ini mungkin saya sebutkan satu ada penalaran sosial. Dalam pragmatik jarang sekali dalam implikatur, tindak tutur, apalagi kesantunan, apa namanya lagi yang ada maksim-maksim itu ya prinsip kerjasama kan begitu. Tapi saya mencoba untuk menawarkan satu penalaran sosial karena penalaran sosial itu yang far side pragmatics untuk mengukur intensionalitas itu harus ada respons. Sepertinya Prof. Netra nge-freeze ya sinyalnya. Halo Pak Faisal? Atau saya yang sedang nge-freeze ya? Ya, kayaknya Pak Prof. Netra yang freeze Bu Ah, Eni. Mungkin iya, disconnect sebentar kayaknya. Kita tunggu dulu. kita tunggu dulu ya. Oke, baik. Bapak Ibu mohon bersabar, sepertinya mungkin Prof. Netra ada sedang gangguan. Kita tunggu dulu dan berdoa. Iya. Karena tidak bergerak videonya. Sepertinya terlempar ya. Terlempar kayaknya. Ya, ya, ya. Oke, baik. Mungkin uh, saya tidak hafal nomor beliau, Pak Hanafi. Mungkin Ya, kita tunggu nanti kan beliau Ah, masuk lagi. iya. Khawatirnya apa pulsa habis nih, tapi nggak mungkin lah ya.
Khawatirnya beliau masih tetap mengira masih jalan, sementara Hmm. karena kan kalau dia presentasi share screen sendiri, khawatirnya tidak terlihat oleh Prof. Netra di layar laptopnya, Pak. Iya. Oh iya ya. Aduh. Karena biasanya kalau Aku. kita presentasi, kita tidak lihat Zoom itu nyala atau tidak lah, atau hilang. Ya, Iya. barusan saya dapat informasi mati lampu di daerah beliau, Bu Eka. Karena Nah, jadi harap menunggu sebentar, kata beliau. udah connect lagi. Ya, Kita berdoa lampunya hidup. Udah tuh. Saya mati lampu, Bu Eka. Harusnya hanya mati lampu, ya saya mati lampu ya. Maaf ada kesalahan teknis. Bisa dilanjutkan ya? silakan Rob. Oke. Ya, kan farsight pragmatics itu implikatur. Ini ada penalaran sosial. Jadi karakteristiknya bergantung pada maksud penutur. Di konteks itu berperan sangat besar. Karena konteks itu sangat dinamis. Oke. Ini konteks itu sangat dinamis. Saya kasih contoh, misalnya suddenly I remember your mother, kan begitu. Tuturan di atas mempunyai makna yang berbeda ketika dituturkan di kantin, bahkan di rumah, di kebun binatang, atau di depan seorang wanita yang cantik. Nanti silakan dipahami. Kemudian, oke, saya akan percepat saja. Berbicara mengenai konteks, Bapak Ibu, mungkin Prof. Jo juga pernah cerita sama saya bagaimana dimulai oleh Malinowski tahun 1923, Firth 23, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, kemudian konteks, ini sudah biasa, dengan speaking grid ini mesti ditempatkan, dipakai. Udah ada context of situation-nya, holiday, ada feel and tenor and mood, ada konteks culture. Nah, kemudian saya akan perjelas lagi diktum makna. Diktum makna ini penting sekali untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana makna itu disampaikan. Bagaimana makna itu bisa diproduksi dan ditangkap tentunya. Misalnya begini, modus tuturannya ada deklaratif, interrogatif, dan imperatif. Diktumnya adalah I just did something, I ask the question something, I want you to do something. Nah, diktum ketiga ini, I want you to do something, ini yang rancak, yang banyak sekali. Kita bisa katakan bahwa secara langsung, tadi kan cara bagaimana ujaran itu dituturkan, diujarkan juga mempengaruhi. Jadi modus kalimat deklaratif bisa secara langsung diujarkan untuk menyatakan I just did something. Tuturan deklaratif bisa secara tidak langsung dituturkan untuk dalam diktum I want you to do something. Sehingga speaker's meaning itu dia punya level. Apa level speaker's meaning itu pada utterance meaning dan pada force. Jadi utterance meaning dia statement, question, command. Bisa saja deklaratif is under the dictum of meaning of I just did something is directly meaning a statement. Kan begitu? Kemudian kalau kita bisa bilang deklaratif ada pada diktum I want you to do something yang secara tidak langsung bisa digunakan untuk command perintah itu misalnya. Dan silakan Ibu Bapak memodifikasi dan lupa. Jadi seperti saya katakan tadi, pragmatik tidak linear. Jadi kalau dia deklaratif, state something, itu masih ya linguistiknya ditonjolkan. Mungkin dia ambiguitas. Oleh karena itu, utterance meaning dan force ini, di utterance meaning pun dia bisa ambigu. Bisa saja yang deklaratif bermakna statement karena ada pada diktum I just did something. Yang kedua, bisa saja dia berupa command karena dia pada diktum I want to do something. Jadi dia bisa aja ambigu.
Sehingga kalau dia speaker's meaning with the force itu sudah ambigu karena konteksnya jelas. Jadi dia akan deklaratif, ya bisa aja command gitu misalnya. So, ketika kita mengatakan deklaratif dengan makna tutur intensionalitasnya command, jadi statement dan question sudah nggak ada. Kalau pada tataran utterance meaning ya masih bisa statement, masih bisa command juga memungkinkan, dimungkinkan maknanya dan sebagainya. Ya, ini yang penting untuk diketahui untuk melihat dia apakah nanti di kubangan itu dalam neo side pragmatics atau far side pragmatics-nya untuk tolong dipahami diktum ini dulu. Ya, maaf bagi yang sudah pernah mendengarnya, abaikan ini. Bagi yang belum pernah mendengar, silahkan dicermati. Oleh karena itu, kita perlu sekarang mengkontekstualisasikan makna itu. Biasanya, apa yang dikatakan dan apa yang diisyaratkan oleh penutur atau pembicara adalah setara. Apa yang direncanakan pembicara untuk dikomunikasikan dan apa yang sebenarnya disampaikan kepada pendengar adalah sama. Namun makna yang dinegosiasikan tergantung pada berbagai faktor. Ya. Nih, contohnya orang Saudi Arabia nih. How are you? Fine, okay. However, Yul mengatakan how are you? Seorang Saudi Arabian bilang oh, praise to God. Ini mirip dengan orang Liberia, gitu kan? Jadi apa kabar? Dijawab dengan semoga Tuhan memberkati. Jadi orang mungkin berpikir bahwa orang Liberia dan Arab Saudi sedang menunjukkan religiositasnya. Nah, ini contoh-contoh yang umum-umum saja. Do you know how to drive motorbike? Bisa diinterpretasikan bahwa oh A ini tidak tahu B bisa mengendarai sepeda motor karena A terlalu muda untuk mengendarai sepeda motor atau A terlalu kaya untuk mengendarai sepeda motor atau B belum pernah melihat A mengendarai sepeda motor. Ini konteks tuh. Ya, kadang-kadang ini ada juga apa? Ini kan sudah biasa. Let's have lunch together. Have you got some money? Ini sudah biasa. Tapi ini teman saya di Prodi juga sering, how many classes do you teach this semester? Jadi dijawab, well, it's enough to make me smile. Silakan. Jadi apakah dari near side pragmaticsnya di ambiguitasnya ada, kemudian dari far side pragmaticsnya juga intensionalitasnya perlu dicarakan. Nih, kubangan satu nih, apa nih? Kubangan satu ya. Jadi ambiguitas itu hidup di wilayah yang dekat makna. Jadi di near side pragmaticsnya dia. Penyelesaiannya memerlukan analisis struktur, referensi, presposisi, dan diaksis. Dia memukulnya karena marah. Siapa yang marah? Menjelaskan, jadi dia itu. Jadi inilah semacam indeksikal atau diaksisnya. Kemudian far side menangani makna tersembunyi. Inferensi adalah kunci. Intensionalitas dapat muncul meskipun bentuk linguistik tampak netral. Seperti tadi kan, I like the way you're dressing up, rumahmu jauh sekali ya. Ini mungkin kritik halus, jadi kamu kok terlambat begitu. Silahkan diinterpretasikan. Jadi ya ambiguitas itu, jadi pergerakan maknanya ya, ambiguitas muncul. Pendengar menafsir lewat data linguistik near side. Pendengar melakukan inferensi, disinilah far side-nya. Dan kubang itu ada near side, ada far side. Ketika ambiguitas itu muncul, kemudian pendengar menafsir lewat data linguistik atau near side, pendengar melakukan inferensi lewat far side, kemudian intensionalitas disimpulkan, makna final adalah hasil perpaduan keduanya. Nah, ini ada studi kasus sebenarnya. Nanti ya, kita pikirkan. Bisa tolong kecilkan suaranya. Ini di Prof. Wijana, ini semuanya ada ini. Near side, permintaan kemampuan, can you? Kemudian far side-nya adalah permintaan tindakan. Do it. Gitu. Kemudian ambiguitas literal, intensionalitas via konteks. Konteks tentukan apakah kalimat ini permintaan, kritik, atau perintah halus. Oke. Kemudian ini kontras pragmatiknya.
Dari segi ada aspek, ada near side, ada far side. Ini pergerakannya seperti apa? Ada aspek, fokusnya adalah kalau pada near makna eksplisit, fokusnya ada pada makna eksplisit. Kalau pada far side, fokusnya adalah makna yang implisit. Metodenya adalah analisis linguistik, ini inferensial sosial. Pada far side, kalau contohnya misalnya pada dieksis dan referensi, kalau far side implikatur dan tindak tutur. Maaf salah, tindak tutur. Kemudian ketergantungan konteks, pada near side itu rendah sampai menengah sehingga dia ambigu. Pada far side itu tinggi, jelas. Kemudian hubungannya adalah near side itu merupakan titik awal, kemudian far side itu merupakan titik tujuan. Jadi kelihatan betul bagaimana makna itu bergerak. Tapi dalam apa namanya, kerumitan apakah near side atau far side. Near side itu ambigu, kalau far side itu dia intensional. Simpulannya, tidak ada 45 menit, Bu. Ambiguitas dan intensionalitas, dua titik ekstrim interpretasi. Near side dan far side pragmatik adalah dua kubangan yang saling melengkapi. Makna bukan hanya yang dikatakan, tetapi apa yang dipahami. Untuk memahami bahasa manusia, kita harus menyeberangi kedua kubangan itu. Ya, Bu Eka, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam diskusi nanti kita akan perbanyak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Netra atas ide tentang kubangan tadi akhirnya bisa bisa terjawabkan gitu. Tapi mungkin dari beberapa peserta yang hadir di sini bisa jadi baru dapat insight, tapi mungkin juga masih bingung dan kita coba diskusi santai aja ya, Prof ya. Ya, Baik, silakan. dan teman-teman yang hadir di floor Zoom ini untuk sama-sama berdiskusi, barangkali tadi ada yang mungkin masih merasa bingung ya tentang kubangan tadi. Dan di sini kita membahas tentang near side dan far side. Pastinya kalau di dunia linguistik kita belajar itu semuanya, baik near maupun far, namun ada beberapa praktek-praktek yang dilakukan oleh sekitar kita ini mengalami ambiguitas begitu ya, Prof ya. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu apabila ada poin atau mungkin tergelitik untuk menyampaikan atau ada yang masih belum jelas, silakan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mungkin mengajukan pertanyaan melalui chat di kolom komentar atau di kolom chat, atau boleh juga langsung bertanya secara online, open microphone, dan langsung berdiskusi dengan Prof. Netra. Silakan Bapak Ibu. Monggo. Kalau tidak salah tadi di sini ada juga kolega dari Prof. Netra ya. Lalu juga ada teman-teman mahasiswa dari mahasiswanya Prof. Netra sendiri. Monggo silakan. Atau mungkin boleh diawali dari presiden atau penasehat nih. Silakan loh, Prof. Jo. Apakah mungkin terjawab dengan istilah kubangan tadi atau biasanya kalau teman-teman kemarin ini ada yang Coba Bu Eka, Memeka, ya, kalau sambil menunggu teman-teman ya yang mungkin sedang merancang pertanyaan, saya mau tanya pada Prof. Netra ya. Ini silakan. tadi saya berharap Prof. Netra tanpa membaca artikel Korta dan Peri 2027, 2007 ya, saya bisa dijelaskan oleh Prof. Netra. Tapi ternyata Korta dan Peri 2007 kok tidak disinggung, maka saya memang bertanya. Itu yang menyampaikan near side dan far side pragmatics pertama kali itu adalah artikel apa namanya di Korta dan Peri 2007. Coba Bapak Ibu bisa googling. Ah, dari kacamata saya mungkin perlu konfirmasi dari Prof. Netra bahwa near side pragmatics itu terkait dengan eksplikatur. Sementara pemaknaannya terkait dengan kohesi.
konteks yang terlibat adalah konteks linguistik. Sementara Farsight Pragmatics itu terkait dengan implikatur. Kemudian konteks yang terlibat adalah konteks situasi. Kemudian bertautan interpretasinya sifatnya koherensi. Itu yang selama ini ada di benak saya, Prof. Netra. Ya. Apakah pemikiran saya itu benar atau perlu diluruskan begitu. Jadi dan juga saya juga masih bertanya kenapa cycle diterjemahkan kubangan, tapi sudah dijawab dengan disclaimer tadi ya. Sebetulnya ini kan pragmatic cycle ya, pragmatic cycle near side pragmatic dan far side pragmatic. Jadi cycle ini saling melengkapi gitu. Tapi tadi Prof. Mitra kok tidak menyebut kata cycle itu, tapi menjadi kubangan saya pikir sama ya, sama. Cuma memang aslinya kalau nggak salah etimologinya pakai cycle ya. Cuma tadi saya berharap dijelaskan lebih dalam artikel Korta dan Peri itu, tapi ternyata nggak dijelaskan, jadi saya bertanya. Nanti ternyata saya baca sendiri, nanti Prof itu ini gara-gara presentasi Prof Netra ini saya tergelitik untuk membaca nanti ya gitu. Matur nuwun Prof, monggo silakan. Pemahaman saya apa mohon mohon pencerahan pemahaman saya tadi. Near side pragmatics terkait dengan eksplikator, konteks linguistik, dan kohesi. Sementara far side pragmatik terkait dengan implikatur, konteks situasi, dan koherensi. Itu selama ini saya pegang gitu, Prof. Ya. Mohon pencerahannya, Prof. Matur nuwun. Baik, terima kasih Prof. Jo. Boleh langsung ditanggapi saja, Prof. Ya, Netra. memang begitu begitu adanya. Jadi gaya saya memang begitu Pak. Jadi Pak Prof Juam, jadi dilempar begitu aja. Nanti istilahnya gini ya, eh, tidak ada rotan, akar pun jadi banyak jalan menuju Roma. Gitu. Jadi betul-betul Pak Prof Jo ini memang betul-betul rasa penasarannya luar biasa karena disifat cepat sekali. Jadi bagi yang perlu artikel itu saya ada artikelnya memang. Memang betul adanya near-side pragmatics itu pada lingkaran apa konteks linguistiknya kental. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa dia itu apa namanya rendah menengah begitu ya konteksnya. Jadi kalau far side pragmatics itu dia tinggi. Tinggi dalam artian jelas. Jadi bukan tinggi bukan banyak, jelas artian jelas sehingga tidak ada apa namanya ambiguitas. Jadi betul dalam far side pragmatics itu kubangan near side pragmatics itu adalah kubangan antara yang ada itu situ adalah eksplikatur betul. Jadi bentuk-bentuk linguistik yang menonjol, konteksnya konteks linguistik yang ada adalah kohesi. Bisa kohesi itu bisa anafora, katafora kan begitu ya. Bisa indeksikal, bisa demonstratif dan sebagainya. Mungkin dieksis juga bisa, presposisi juga di situ masuk. Karena dengan serta-merta kita bisa melihat dari unit-unit linguistik yang digunakan untuk membangun struktur tuturan itu atau struktur modus tuturannya itu sudah jelas. Jadi oleh karena itu ketika kita hubungkan dengan penggunaan perangkat-perangkat kohesif, perangkat kohesif itu juga dia akan ya, kohesif di situ bentuk karena banyak sekali unit-unit linguistik yang mereka merupakan perangkat cohesive devices begitu dia akan bisa menentukan makna tertentu. Tetapi ketika kita hubungkan dari penjelasan diktum saya tadi di situ kita bisa lihat bagaimana makna itu bergerak. Jadi mulai dengan ambiguitas begitu. Jadi ada ketaksaan dalam makna karena ada struktur itu, tapi karena ada konteks juga konteks linguistik yang bisa sangat luas begitu, sehingga memunculkan istilah ambiguitas. Nah, ketika kita bermain di far side pragmatics dalam kubangan itu ada atau circle lah apa kata cycle ada. Jadi ada juga far side pragmatik. Dalam kubangan itu bergerak maknanya sehingga dalam konteks komunikasi, dialog begitu. Jadi petutur itu dia akan menginterpretasikan itu semuanya. Jadi kata kuncinya adalah inferensi. Oleh karena itu ada konteks-konteks lain, ada konteks budaya,
Saya menulis di Bali itu ada konteks desa Kalepatra. Desa Kalepatra itu desa itu tempat, kala itu waktu, patra itu orang bilang patron situasi. Tetapi saya merekonseptualisasikan dengan bahwa desa itu tempat, kala itu waktu, patron itu adalah participants. Sehingga dengan menggunakan konteks desa Kalepatra ini, konteks tradisi, jadi arahnya nanti adalah bagaimana pragmatik itu kan bagaimana makna itu diproduksi. Dia memproduksi mana dan mengemas pesan tersebut dengan adanya kesesuaian bentuk. Desa Kalepatra itu di kami di Bali itu adanya kesesuaian bentuk. Jadi kita berupacara memakai upakara itu ada yang bentuknya besar, ada kecil, ada sedang, tapi maknanya tetap sama. Kan begitu itu Desa Kalepatra. Nah, tapi dengan konsep Desa Kalepatra ini ternyata dia bisa ada penyesuaian berbahasa. Jadi penyesuaian berbahasa, karena pragmatik itu kan bagaimana makna diproduksi dan bagaimana makna itu ditangkap oleh penutur. Nah, itu penting sekali bagaimana kalau ketika kita masuk dengan katakanlah cultural pragmatics atau socio-pragmatics, ethno-pragmatics, jadi hal-hal yang sifat konteks tradisi yang tinggi itu tadi ya, konteks tradisinya jelas, oh maknanya begini. Nah, dalam kubangan inilah saya lihat bahwa makna itu bergerak terus dalam gerakannya bisa dalam putaran begitu, dia tidak bisa linear. Gitu. Betul sekali Pak Prof. Jo, terima kasih. Tapi memang saya senang menggelitik, wah saya pakai kubangan saja. Tapi basicnya maksudnya sama. Podo aja itu Pak Prof. Jo, podo aja orang Ya, lain. terima Jadi kasih. begitu dia. Terima kasih, Prof. Ya. Bahwa dalam We are in the same praktek, page. We are on the same page, ya, ya. We betul, are ya. on the same page. Dalam parset pragmatics itu kental sekali. Jadi ada ya, implicator, kemudian ada konteks, implikator, dan sebagainya. Bahkan saya ini ada mahasiswa S3, saya bilang, orang yang memakai bahasa tabu itu dilarang oleh komunitas tertentu. Tetapi kalau kita hubungkan dengan komunitas tertentu, itu didorong untuk memakai bahasa tabu, karena konteksnya variabelnya jelas. Ini kajian sosiopragmatik. Variabelnya apa? Oh, ketika dipakai oleh antar generasi, generasi yang levelnya lateral, antar generasi muda. Kalau dia pakai antar generasi tua, nggak boleh, karena antar generasi muda aja. Karena apa? Ini untuk keakraban. Justru kalau dia akrab, untuk menunjukkan tujuan komunikatifnya adalah keakraban, maka dia memakai bahasa yang tabu. Nah, sekarang begini, apakah bahasa tabu itu polite? Apakah bahasa tabu itu santun? Apakah bahasa itu sopan? Menurut pandangan ini mahasiswa saya itu santun, karena strateginya berbeda. Dia memakai bahasa strategi yang positif. Jadi semakin langsung ya mengatakan sesuatu, ya pragmatik tadi cara mengungkapnya semakin langsung, berarti semakin positif. Ya, berarti ini harus teorinya harus ditentang ini. Kan begitu ya, apakah positif adakah off record atau apa? Tebul on record dan sebagai strateginya itu. Jadi bahasa tabu itu bukan bahasa yang tidak santun. Jadi ini dibuktikan betul-betul. Nah, inilah saya maksud bahwa dalam pragmatics itu di dalamnya ada near side pragmatics dan far side pragmatics. Di dalam near side pragmatics itu masih ambigu, kemudian dia bergerak terus ada gitu, kemudian nanti ada dia intensionalitas yang di apa namanya diinterpretasi oleh petutur, kemudian dalam relasi sosial respon sosialnya ini petutur dia memakai bahasa, memakai kalimat, memakai tuturan yang nanti kembali menjadi apa namanya titik awal ambigu, nanti ini diinterpretasikan terus, jadi bukan sekal begitu, sehingga dia koherensinya jelas. Terima kasih Prof. Jo untuk mengingatkan saya. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan artikel itu bisa nanti di-share di apa namanya di grup Pak Prof. Jo. Jadi untuk menambah, Ya. saya juga akan Ya. share begitu. Thank you, Prof. Matur nuhun ya, matur nuhun Pak Prof. Jo. Silakan. Oke, terima kasih Prof. Netra. Saya diminta untuk menggantikan sementara Bu Eka, kebetulan lagi ke belakang ini. Yo, kok tahu? karena connect tadi Prof. Ada chemistry, Prof. Ada chemistry. Ada chemistry dia. Lewat jalur belakang. Ini near side pragmatics atau far side pragmatics ini?
far side kayaknya. So far side ya, jadi jelas konteksnya tinggi nih ya. Monggo Pak Hanafi. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Meskipun ada yang yang sudah menuliskan, saya mengundang untuk langsung ditanyakan ini. Bu Lisetio Arianti, hadir Ibu? Sorry Pak Hanafi. Oke, Bu Eka sudah balik. Saya mundur diri dulu. Ya. Terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Mungkin ada di dalam ini ya, dari Prof izin dari Bu Lestio Arianti. Mohon izin bertanya lewat chatbox, karena kalau saya bertanya langsung khawatir putus suaranya. Baik. Lumayan banyak nih. Yang ingin saya tanyakan, apakah makna kubangan secara metafor ini negatif karena mengandung ambiguitas jadinya negatif? Ketika makna near side ambiguitas yang terkait makna bahasa dari arti terdekat, apa ini ya, terdekat, Berarti ya, yang intention fungsionalitas sudah tidak ambigu lagi. Ini enaknya langsung nih ya. Banyak yang ditanda-tanyakan nih. Jadi intonasinya juga ada pas nih ya, juncture. Iya, karena kalau pakai tulisan kan saya tidak tahu nih intonasinya seperti apa. Atau undang langsung bicara Ibu. Bagaimana kalau kita panggil saja Ibu Lisetio Arianti? Halo Ibu Lisetio Arianti. Bisa dipanggil dengan katafora Ibu. Nasihat Pramana dengan katafora. Ayo Bu Bapak, inilah dia. Dia, Ibu ini. Nah, gitu tuh, itu katafora dia. Oke. Ya, silakan, maaf. khawatirnya putus-putus katanya nih kayaknya. Iya, Koneksinya betul. nggak stabil kayaknya. Coba kalau kita jawab dulu yang pertama, Prof. Apakah makna kubangan secara metafor ini negatif? Karena mengandung ambiguitas jadinya negatif. Monggo ini lagi nih, Prof. Diperjelas lagi. Ya, seperti di apa nama tadi disclaimer saya itu tidak ada yang negatif, ini hanya metaforis, tidak untuk meningkatkan analitis dan ada menunjukkan ada kerumitan gitu. Ya, kerumitan dan dinamika. Jangan dihubungkan dengan negatif tidak negatif atau positif tidak positif gitu. Jadi saya harus hati sekali ini positif negatif, saya nggak mau pakai positif negatif. Lebih baik saya pakai positif tidak positif, negatif tidak negatif. Jadi tidak ada hubungan, itu hanya kompleksitas saja. Jadi ketika kita pada circle cycle itu ya begini, di situ tuh ada gerakan, dia tidak statis karena konteksnya sangat dinamis. Karena kedinamisan konteks itulah menyebabkan makna itu bergerak. Nah, pergerakannya bisa kita takar, bisa kita teropong ternyata dari ambiguitas dulu. Karena didasari oleh diktum makna tadi. Kalau diktum maknanya adalah modusnya dia deklaratif, dia akan just state something, ya begitu. Bisa aja when modusnya deklaratif, dia bisa aja perintah. Misalnya, I like the way you're dressing up. Ini kan modusnya dia deklaratif. Seharusnya pada kacamata near side pragmatic, pada dictum statement dia maknanya, pada dictum I just state something dia maknanya statement. Ya, tapi karena kita lari pergerakannya sekarang, artinya begini, bisa aja dia statement, bisa aja dia I want you to do something. Kan dia ambigu. Oleh karena itu, ketika kita tarik sekarang apa, ada konteks sosiokulturalnya di sana, ada emosionalnya dan sebagainya. Oh, kita ketemu pada satu titik, oh inilah makna penuturnya, intensionalitasnya begitu. Mungkin kubangannya yang saya maksud hanya pada begitu, ada kerumitan dan kedalaman analisis mungkin gitu, Bu Eka. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jangan pernah khawatir dan we don't need to be worried about dengan kata kubangan itu, dengan dimaksud adalah lingkaran itu, pragmatic circle-nya, cycle. Ini pertanyaannya ada anak-anaknya nih, Prof. Ketika makna near side ambiguitas yang terkait makna bahasa dari arti terdekat yang intensionalitas sudah tidak ambigu lagi, saya kurang paham juga nih maksudnya apa ya kalau tertulis sekarang. Betul. Tidak ada ambigu. Jadi
Ambigunya kan banyak nih, lebih dari satu. Konteks linguistiknya, brag. Kemudian ya indeksikalitasnya, brag. Kemudian ada diesisnya ada. Namanya siapa? Kalau siapa tanya gitu. Nyaknya itu yang kita maksud bukan orang ketiga tunggal, tapi nyaknya adalah orang kedua tunggal. Ya nggak? Hmm, Namanya siapa? Oh, nama saya Eka gitu loh. ya. Jadi di situ ada ambigunya di situ, sehingga oleh karena itu dalam kubangan ini, pada lingkaran ini, ambiguitas ada. Dan ketika kita sudah gerakkan makna itu atas interpretasi petutur, jadi kita ketemu bahwa konteksnya ini tinggi. Konteks apa yang dipakai. Jadi makna penuturnya begini loh. Sama Hmm, dengan ketika ketemu dengan mini daus ya, atau daus mini. terus Pertanyaan nih. pendek. Kalau kita suruh nanya tinggi Bapak berapa, bukan saya bertanya pendek Bapak berapa. Ya kan begitu kan? Jadi dan sebagainya, sehingga ketika sudah ketemu intensionalitas tidak ada ambiguitas lagi. Oleh karena itu ini betul-betul dicermati Ibu Bapak dan teman-teman kolega lainnya untuk meneliti itu, bahwa mari kita teliti misalnya apakah makna tuturan itu sama dengan force? Apakah di dalam makna tuturan tidak ada force? Apakah dalam makna tuturan tidak sama dengan force? Apakah kedua-duanya itu justru nggak ada? Dalam itu tidak ada makna tuturan dan tidak ada force gitu. Hmm, Ini lain lagi ceritanya. Ini penting juga untuk dicermati bahwa dalam konteks near side pragmatik dan far side pragmatik kubangan ini, ketika sudah ada di dalam intensionalitas tidak akan ada ambiguitas. Karena berdasarkan pergerakan dari ambiguitas ke intensionalitas. Intensionalitas adalah tujuan komunikatif. Maksud penuturnya apa gitu. Mungkin begitu Bu Eka ya. Terima kasih. Kayaknya sudah semakin panas nih. Sebelum saya ke Christmas AT, Bapak atau Ibu nih, ini cukup ya Bu Lisetio ya. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi sebelum ke Bapak atau Ibu nih Christmas AT ini. Tadi pagi, tadi pagi itu tadi malam Prof saya kalau sekarang kan konten-konten di sosial media, TikTok, Instagram itu kan sangat banyak sekali dan ternyata ketika ada topik ini, ada ambigu di mereka itu netizen itu kreatif gitu loh merubah-rubah itu. Contoh kalau yang saya nonton itu tentang lagu Ibu Kartini ya. Ini dialognya Sunda antara bapak dengan anaknya gitu. Ari Kartini teh ibu kita gitu kan ya. Iya, ibu kita. Harum namanya gitu kan. Oh, berarti si Harum tuh ibu siapa? Jadi ya, yang ambigu-ambigu begini, padahal maksudnya Harum namanya di sini kan bukan berarti namanya si Harum kan gitu. Padahal Mungkin namanya Ibu Kartini yang harum gitu. iya, padahal namanya yang Harum gitu kan. Tapi karena mungkin konteksnya di situ ada anak yang nggak ngerti. Oh, kalau si Harum namanya berarti si Harum ibunya siapa? Oke, Ya, lanjut ke betul. Tapi itu nanti ya. Bu Eka, perlu saya sampaikan, waktu saya bersanding dengan Prof. Jo juga ada apa Prof? Cyber pragmatics, ada digital pragmatics dan sebagainya. Eh, Iya. Nanti saya akan share buku saya ya tentang pragmatics makna kontekstual itu. Jadi Hmm. begini, dalam komunikasi online itu agak susah memang. Susahnya apa? Kita nggak tahu audiensi kita sih mana. Kalau kita Betul. secara face to face communication, kan kita tahu nih, oh ini apa namanya penuturnya saya gimana, hubungan saya sama ini gimana, apakah power distance atau jauh atau dekat atau gimana, kan kita dengan serta merta bisa melihat konteks itu gitu. Betul. Jadi Iya. wilayah kita sudah di far side pragmatis. Bagaimana Hmm. dengan tidak ada di near side pragmatis? Maka ngobrol aja langsung, dia pastikan betul nggak maksudnya ini, oh tidak, berarti salah kan? Hmm. Jadi intensionalitasnya kita salah, dia balikkan lagi cuma. Misalnya ada orang presentasi, kemudian audiens angkat tangan, so excuse me, sorry, I wonder if you could tell me what I can catch from you is that bla 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 bla. Jadi dia pastikan dulu apa betul yang kamu maksudkan begini. Ya kalau dijawab salah ya salah kan itu. Jadi di Ya. situ ada benar dan tidak benar, salah dan betul. Jadi itulah pada ranah, pada kubangan ya saya pragmatik. Kemudian setelah berjalan terus, kita tentukanlah intensionalitasnya. Oh maksudnya penutur begini. Oleh karena itu, saya pernah meneliti itu
pola komunikasi. Misalnya permintaan. Permintaan itu bisa dipakai pola 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1. Salah satu contoh saya kasih kasus adalah bahwa di daerah kami di Bali, saya meneliti budaya Bali, di Bali itu sangat fatal, ada tradisi fatal begitu, seorang orang tua tidak boleh ya meminta kepada anaknya. Justru di kami itu orang tua itu melakukan kewajibannya. Misalnya membiayai, memotong gigi, membiayai semua pernikahan sampai kematian. Jadi orang tua itu wajib memberikan sesuatu pada si anak. Tidak boleh meminta pada si anak. Tetapi bagaimana kalau ada orang tua yang tidak punya capital, tidak punya modal untuk survive? Tidak punya uang, tidak punya apa, dan sebagainya. Nah, disinilah dia akan switch, menggeser pola komunikasinya dia. Tidak meminta langsung kepada si anak, tapi dia akan meminta dengan seolah-olah memberikan nasihat. Caranya dia ngomong, jika aku jadi kamu, aku akan tidak berikan misalnya baju ini kepada Bu Eka. Jadi maksudnya apa? Kasih aku ya, gitu maksudnya. Sehingga dengan demikian, permintaan itu bisa dilakukan dengan pola 2 in 1. Jadi dia bergerak dari giving suggestion atau advice ini menjadi ke permintaan atau requesting atau apa. Ini menarik Ibu Bapak untuk dicermati. Jadi bagaimana makna itu bergerak dalam kubangan itu, maaf sekali lagi ya, bukan dalam ada near-side pragmatics yang di dalamnya near-side pragmatics itu untuk men-tackle ambiguitas, kemudian tackle ambiguitas dia tidak di situ, jadi bergerak terus untuk mencari intensionalitas begitu. Ya, gitu kira-kira Ibu Eka ya. Ya. Kan memang suka ada juga ya pernah bilang gini, Bu Eka bajunya bagus, ada tanda kutip di balik makna itu. Bisa jadi memang bajunya bagus atau mungkin juga mau bajunya itu. Oke. Nah, ini dari Christmas Arte ya tadi ya. Oke, nah ini sudah dipindahkan. Izin bertanya Pak Prof, dalam perspektif pragmatik, apakah ambiguitas dipandang sebagai strategi komunikatif yang secara sengaja digunakan penutur untuk memperluas kemungkinan tafsir makna, atau sebagai fenomena yang muncul secara natural akibat kedekatan konteks dan relasi sosial antara penutur dan mitra tuturnya? Bagaimana Prof? Silakan. Yes. Saya katakan yes. Jawab saya 12 detik, yes. Jelas tuh yes. Jadi gini, dalam konteks bagaimana makna near-side pragmatics itu berkembang. Jadi pergerakannya kan ini ambiguitas ke intensionalitas itu jelas. Ambiguitas satu sebagai titik awal, itu bisa bilang tadi. Bahan mentah untuk intensionalitas salah satunya. Pasti. Karena nanti kalau kita berstrateginya itu kan berarti bagaimana kita mengemas pesan. Pada gaya bahasa lagi. Pada unit-unit linguistik yang dipakai. Atau perangkat-perangkat kohesi yang dipakai. Ini salah satu mahasiswa saya ada misalnya. Silahkan. Sila. Nah, gitu lagi, lain lagi namanya. Jadi terus berkembang dia. Kemas, jadi orang tuh mengemas pesannya agar sampai. Kadang-kadang kalau saya ingat sekali, saya punya guru namanya Pak Jiwat Maja, dia seorang penulis, tulisannya susah sekali dibaca. Harus berulang-ulang untuk memahami apa yang dia mau tulis itu sebenarnya. Kadang-kadang ada yang nulisnya ingin cepat, ringan, cepat dipahami. Sama dengan kalau anak muda nembak, misalnya Bu Eka, saya tembak nih, saya mau pakai bahasa apa nih? Mau pakai bahasa yang susah dimengerti atau bahasa jama-jamanya. Aku cinta kamu, Bu. Ya oke, monggo, silakan begitu atau apa mengalok ke sana, duduk kemari dibawa gitu. Yang mananya luas, ambigu biar dia penasaran gitu kan. Itu kembali ke biaya bahasa. Tapi kalau memang pakai strategi komunikasi saya katakan yes. Karena makna itu selalu bergerak. Menyampaikan sesuatunya pakai implikatur mungkin, nggak perlu harus dijelaskan secara detail. Ya, mau pakai dalam near-side pragmatics pakai explicator, dalam far-side pragmatics pakai implikatur. Oke, baik. Ya, begitu ya Pak Christmas Artenia. Berikutnya ini ada Pak Astu Mahayana. Izin bertanya, dalam suatu percakapan terkadang miskomunikasi sering terjadi. Si penutur yang berniat untuk bercanda bahkan memuji kepada petutur dimaknai berbeda oleh penutur dan partisipan yang tidak terlibat secara langsung.
Bagaimana konsep kubangan ini berkontribusi kepada masyarakat sesuai dengan SDG? Mana tadi SDG? Sesuai dengan SDG menjaga harmonisasi agar tercipta harmoni dalam sebuah percakapan. Dalam hal ini menghindari adanya miskomunikasi antar peserta petutur. Gimana nih, Bro? Ya, miskomunikasi itu tidak perlu dihindari. Hanya orang penakut yang menghindari miskomunikasi. Dalam konteks pergerakan makna, dalam konteks pragmatik itu adalah bagaimana bahasa diproduksi dan dipahami. Kan begitu, bagaimana bahasa itu diproduksi dan ditangkap. Jadi penutur yang memproduksi bahasa, dia punya style sendiri, gaya bahasa sendiri, mengemas pesan sedemikian rupa. Apakah dia bermain pada kubangan near side pragmatics, apakah dia bermain langsung kepada far side pragmatics, atau tujuannya far side pragmatics, apakah dia bermain dengan dan sebagainya. Kan begitu. Jadi kita tidak perlu takut dengan miskomunikasi. Dan bahkan saya mungkin sedikit agak nyentrik gitu loh. Miskomunikasi itu nggak ada. Sepanjang komunikasi terus berjalan, terus bergerak. Gimana kita miskomunikasi? Karena pergerakan mana itu nanti terakhirnya intensionalitas. Kalaupun awalnya inginnya saya memuji Bu Eka atau menyanjung Pak Astu ini, tetapi yang munculnya bagi dia ada makna yang ditangkapkan, yo lo kok saya dibully dan bla 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 bla. Akan kalau terus dijalankan dan bergerak terus tidak akan ada miskomunikasi. Kecuali ada mati atau berhenti bernafas baru miskomunikasi itu muncul. Sepanjang komunikasi ini bergerak, sepanjang ada komunikasi, sepanjang ada konteks linguistik, sepanjang bahasa digunakan disusun berdasarkan struktur yang ada, sepanjang ada konteks linguistik, sepanjang bahasa itu diikat oleh daya ikat yang lainnya, miskomunikasi nggak ada. Karena ujungnya tujuan komunikatifnya intensional, itulah maksudnya dia. Ketika maksudnya jelas, tidak ada miskomunikasi. Kan begitu ya? Jadi inilah saya ingin menyatakan bahwa bahasa bukanlah struktur, pragmatik itu adalah hanya bagaimana bahasa diproduksi dan bagaimana bahasa itu makna ditangkap, kemudian terakhir itu adalah hubungan pergerakan maknanya ini akan membentuk pada kubangannya side pragmatik dan far side pragmatik yang bergerak dari ambiguitas ke intensionalitas. Terus saya tanya, di mana letak miskomunikasinya? Oleh karena itu, secara diskursif, teks atau wacana itu tidak bisa direcah, harus dimaknai secara utuh dulu, secara tekstual. Mahasiswa sudah, nah ini di sini ini tekstual, ada interpersonal, ada ideasional, interpersonal, dan tekstual. Metafungsi dan sebagainya itu Halliday punya, tapi itu betul-betul di dalam konteks pragmatik ini tujuan komunikasinya, force-nya adalah hanya satu dan tidak akan pernah ada miskomunikasi sepanjang makna itu bahasa itu digunakan dari struktur dan konteks, kita lihat pergerakan maknanya. Kalau kita lihat pola komunikasinya, pertama dia tidak paham itu ditanyakan lagi, dikonfirmasi lagi dan dikonfirmasi sudah dijawab, maksudnya begini. That's it. 12 detik saya jawab itu. Baik, begitu ya, Bu Astu Mahayana ya. Ini Bapak Astu. Bapak, sorry. Namanya mirip-mirip ya, jadi saya bingung nih kalau di Bali mungkin apa ya Pak ya? Huruf yang vokal yang sering muncul itu A mungkin ya. Iya, dibaca A yang dibaca. Jadi final vowelnya A yang dibaca gitu. Misal kayak saya netra dibaca netre gitu. Ya. Honorific itu seperti itu dia. Oke, baik. Ini boleh saya bertanya kembali nih, Prof, terkait presupposition ya, peranggapan. Apakah peranggapan ini masuk ke near side atau far side? Apakah pendengar harus menanyakan penutur tentang maksud penutur, mengatakan sesuatu ke pendengar untuk memastikan maksudnya? Kayaknya Saya pikir ini adalah near side. Ya. Jadi Ibu Eka cantik, misalnya. Jadi peranggapannya kita, ya sudah. Jadi ada near side pragmatik. Tapi kalau kita gerak apa maksud tujuannya, apa maksudnya Pak Netra bilang Ibu Eka cantik? Ya gitu. Jadi Bu Eka cantik terus dicari terus sampai bergeraknya ambiguity. Mungkin saya menyinggung, mungkin saya
membuli, mungkin saya menyanjung, apapun silahkan. Nanti bergerak terus pada konteks pemasangan konteks yang jelas, sehingga muncul intensionalitas. Dari intensionalitas itu, tujuan komunikasinya, maksud penuturnya jelas. Jadi Oke. intinya adalah, kubangan insight pragmatik pahami dulu, ambigu maknanya, kemudian apa karakteristik niat pragmatik gimana, sampai gerakan maknanya sampai terakhir ke intensionalitas. 12 Oke. detik saya jawab. Luar biasa. Ini makin Saya eh, maaf Ibu, saya harus menyapa ini guru saya, senior saya, Prof. Sudipe. Selamat sore, Prof. Sudah berkenan bergabung. Selamat sore, maaf baru datang dari Bukit. Ya, Ya, ada ya, pengertian, Prof. ya. selamat Maaf, Terima saya kasih, kurang luar kencang. biasa ini, luar biasa, Prof. Wabarakatuh, Netra. Guru Ya. Sudipa. selamat datang, Prof. Selamat bergabung juga. Ya, kita sedang berdiskusi terkait dengan ambiguitas ya, ambiguitas di mana tadi sudah banyak didiskusikan terkait near side dengan far side begitu ya. Oke, barangkali mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Kalau saya lihat di chat ini masih ada dari Ibu Lisetio Arianti. Apakah pendengar harus menanyakan ke penutur untuk memastikan maknanya? Permisi Bu Eka, mohon izin boleh saya menyampaikan Boleh, secara langsung ya. Jadi berbeda. beberapa teman yang memang tertarik dengan ilmu pragmatik sini di prodi saya itu, kami itu terakhir berdiskusi tentang peranggapan. Jadi kita itu tidak bisa memberikan makna bahwa misalkan di dalam peranggapan eksistensial, kemudian structuralism, itu kita tidak bisa mengartikan bahwa maknanya seperti itu berdasarkan teori. Tetapi kita harus bertanya ke penutur. Ketika tadi contohnya Pak Profesor Netre memberikan pernyataan, Bu Eka cantik. Oh, berarti apakah itu pujian? Apakah itu sebuah permintaan? Jadi kita harus bertanya, Pak Netre, apakah maksudnya Bapak memuji? Kalau Pak Netra menjawab, iya betul saya memuji. Jadi kita baru bisa memastikan bahwa makna dari peranggapan itu memang memuji, seperti itu. Nah ini mumpung ada ahli pragmatik di sini, apakah memang harus kita pastikan kembali ke penutur, bahwa artinya memang itu dari penutur, apakah kita tidak bisa hanya memberikan makna berdasarkan kohesi dan koherensi dari sisi near side dan far side itu tadi. Itu yang saya maksud seperti itu, Pak Prof. Netra. Betul, Mana Bro? betul, Share betul nggak sekali. nih, Bro? Tadi menyampaikan Bu Eka nanti share nggak nih? Ya, apa yang disampaikan itu betul benar, bahwa apapun itu, ya, jangan bilang tidak ada bermakna. Ada bermakna, cuman dia kan begitu luasnya makna itu, begitu taksanya makna itu, begitu ambigunya makna itu. Jadi kita kan tidak kena nih satu yang mana. Dalam konteks linguistik, dia ada maknanya ABCD. Kemudian kita gerakkan makna ini yang digunakan dalam dalam ini penggunaan bahasa dalam berkomunikasi, pasti saling mencari dia kan. Makna itu pasti bergerak. Ada style orang yang jelas dari inferensi pendengar, dari inferensi petutur. Petutur itu selalu apakah dia memastikan, menginterpretasikan makna tuturnya itu, kan begitu. Jadi orang menanyakan dengan, is that what you mean? Am I answering your question? Sebagai itu, atau bisa dia memastikan, atau ada juga dengan cara yang lain dia bisa dia memberikan contoh yang lain untuk memastikan begitu. Begitu indahnya menurut saya kubangan itu adalah begitu indahnya metaforisnya itu, di sana ada near side pragmatics, di sana ada far side pragmatics. Nggak masalah Ibu Listio, Pak Ibu memastikan apa betul saya ganteng ya, apa betul BK cantik, monggo silahkan. Itu kan jadi kita paham dulu dalam kubang itu ada near-side pragmatik untuk mendekel masalah ketaksaan dan ketidakjelasan makna. Kemudian kita gerakkan lagi dalam ke far side pragmatik untuk melihat intensionalitasnya itu, kita ukur dari respon petutur, respon pendengar itu. Apakah dia dan respon dengan cara gimana dia menyampaikan, silahkan. Yang jelas adalah peranggapan itu masih dalam pada tataran near side pragmatics. Ya, awalnya kan ada konsep linguistik, apa namanya, awalnya ada indeksical kan gitu, ada anafora, ada katafora dengan unit-unit kohesif, perangkat kohesif yang lainnya sebagaimana mestinya. Kalau nanti digunakan dalam percakapan,
pendengar ini wajib menangkap makna yang diproduksi dengan inferensi. Makna apa yang dia dapatkan, dan sebenarnya caranya gimana? Bisa dia memastikan kembali, bisa dia mengcounter kembali. Kalau counternya kemudian jawab, oh maksudnya dia begini. Jadi di dalam intensionalitas tidak akan ada ambiguitas. Am I answering your question, Ibu Lisitio? Iya Bapak, terima kasih Pak Prof. Petra. Jadi memang tidak perlu meng-cross check ke penutur ya Pak, karena kadang kala kan kalau kita cross check ke penutur bisa saja dia berbohong. Apakah maksudnya tadi memuji? Enggak, saya Nah, tanya tentang itu. Mungkin skincare-nya itu apa? Apakah seperti itu gitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi dalam diskusi saya dan teman-teman tuh kayaknya nggak perlu deh kita meng-cross check ke penutur, karena kan penutur bisa aja dia itu akhirnya berubah maknanya ketika dia udah memahami situasi dan kondisi dalam conversation-nya itu. Jadi saya pribadi harusnya saya setuju dengan Prof. Netra. Jadi cukup dengan koherensinya itu tadi, koherensi kita dari situ kita bisa mengunci penutur bahwa maknamu itu seperti ini, bukan betul. yang lain. Kamu nggak boleh Ya, pelin plan gitu. Kalau saya berpikir seperti itu, Prof. betul. Ini anak saya kasih Gitu, kasih terima kasih. kasih kasih fenomena. Saya melihat, apakah kamu cinta saya? Cinta. Terus di pendengarnya petuturnya bilang, sumpah demi Tuhan, janji, janji sumpah. Kan begitu? Keesokan harinya bla 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 bla. Yang cewek ini tidak menunjukkan kecintaannya. Loh, katanya kamu sumpah kemarin. Sudah bersumpah dan sudah mencintai aku. Loh, aku kan meniru apa ucapan kamu. Ya kamu suruh aku bilang sumpah, ya aku bilang sumpah. Nah, ini fenomena-fenomena yang menarik, bahwa perlu dipahami betul bahwa ya peranggapan itu ada pada apa namanya track gitu ya, pada side near side pragmatics, yang ketika digunakan apa ya, pada cohesifnya aja dia ya cohesif gitu ya, gunakan ini existential apa structuralism apa peranggapannya sudah ada itu kan begitu. Kemudian kalau kita gunakan dalam pemaknaannya itu, jadi orang memproduksi makna dengan peranggapan kan perlu diinterpretasi oleh pendengar nih, oleh petuturnya. Ya, petuturnya ini punya gaya. Yang jelas adalah dia saling cari mencari. Sehingga kalau ketemu tujuan komunikatif untuk intensionalitasnya, ya that's it. Ya, tulis itu ya. Oke, cukup ya Bu Lisatya ya. Oke, Ya, baik. Eh, Suksma, Prof. Netra. Ya, ya. ya, Boleh sedikit? Bapak Ibu silakan, Bo- silakan. Studi, Pak. Boleh sedikit? Wah, ini sangat menarik ya. Walaupun Hmm. saya terlambat, ini tetap ini Pak Netre memang idola saya ini. Ya, Tidak terbalik, ini Prof. mahasiswa yang luar biasa ini, yang saya bimbing. Baik, ya, apa yang tadi disampaikan memang betul. Memang bahasa itu kadang-kadang dipakai untuk berbohong juga ya. Ya, silahkan saja. Tapi ada mungkin ini dari saya satu karena saya juga mengajar filsafat ilmu. Tentu saya akan kutipkan bahwa penutur atau petutur itu ya kan siapa sebetulnya yang melakukan tuturan kan begitu. Nah, jadi ada mungkin satu buku, memang bukunya agak lama, itu The Philosophy of Language, itu karangan A.P. Martinich namanya. Beliau di salah satu artikelnya menyebutkan begini, Only he who utters knows what he utters. Ini untuk mencari kejujuran itu disitulah. Only he who utters knows what he utters. Jadi hanya dialah yang pengujar tahu apa yang dia ujarkan. Kita sebagai pendengar ya tentu hanya bisa oh betul, oh memang begitu. Tapi kenyataannya apa? Hanya ya si pengujar itulah tahu apa yang dia ujarkan. Misalnya ditanya tadi, apakah saudara mencintai, apakah saudara lapar gitu. Hanya yang mengujarkanlah tahu apakah betul dia cinta atau lapar. Itu sebagai tambahan sedikit karena saya sangat tertarik sehingga begitu datang dari tadi ada pengumuman guru besar, saya datang sana dan memang saya ingin sekali bersama-sama Pak Netra bagaimana sambil mengontrol apa performa Pak Netra begitu ya. Sampai saat ini. Terima kasih ya Ibu. Mohon maaf saya
hanya apa memberi satu apa hal yang mungkin bisa direnungkan. Karena ini bukunya luar luar biasa bagus menurut saya. Jadi The Philosophy of Language. Terima kasih Ibu Moderator, terima Bu kasih Pak Eka, Prof. Bu Eka, maaf minjem panggung sebentar untuk saling memuji. Ini beliau inilah dosen saya, guru saya, suhu saya. Dimanapun saya ngasih materi, beliau selalu hadir. Sukses semua Pak Prof. Ini juga waktu di Sebaya juga beliau hadir, waktu di SAE juga beliau hadir dan betul menguntit saya. Jadi untuk melihat atau kalau saya salah mungkin saya dijewer telinga saya. Terima kasih Pak Prof. Dan beliau juga baru terakhir ini juga memberikan materi tentang filsafat bahasa, filsafat ilmu dan sebagainya Prof. Ya, Ya, salam hormatnya Profesor dan selamat sehat bergabung selalu Pak Prof. Prof. Sudipta. Sehat selalu, Ya, ya. sehat selalu. Terima kasih Astongkare. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini di lingkungan antara guru besar yang saling support. Saya juga mendapatkan ilmu dari para guru besar ini ya, Prof ya. Oke, baik. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ini, karena kita akan tutup agenda sekitar pukul 15. Begitu ya, Pak Hanafi? Izin apakah Bu Dian sudah kembali atau mungkin nanti sebelum Bu Dian kembali tapi waktunya sudah habis akan saya tutup juga. Kita masih punya kurang lebih 10 menit, barangkali ada Bapak Ibu yang masih ingin menyampaikan atau mungkin sesuatu yang masih belum jelas begitu. Tadi kita sudah membahas tentang praanggapan, intensionalitas, ambiguitas dari kubangan-kubangan dari Mirza dan Farsad itu. Silahkan. Boleh saya sedikit Bu Moderator, Monggo, mumpung Prof. ada waktu. Eh, sudah panjang lebar mungkin Prof. Netra mengulas tentang ambiguitas. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu dijadikan bahan renungan. Karena saya sama-sama satu bidang dengan Pak Netra. Saya simantik, ya, beliau pragmatik, jadi tidak jauh berbeda. Nah, untuk mengatasi, memang ambiguity itu luar biasa masalahnya. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa saya tawarkan, mungkin bisa. Waktu ini saya baru-baru di UNESA aja menjadi narasumber kuliah pakar di UNESA. Kalau nggak salah 30 de apa s- eh, November yang lalu ya, 30 November di UNESA diundang oleh Surabaya. Prof. Mulyono. Saya memberikan ini ada satu, eh, Pak Nitra sendiri juga bersama-sama kami apa sama-sama mengikuti atau menelaah teori semantik namanya Natural Semantic Metalanguage ya, Natural Semantic Metalanguage atau NSM. Kalau bahasa Indonesianya itu metabahasa semantik alami. Nah, di sini di dalam teori ini ada dua daya bedah yang dilakukan sekaligus. Ada namanya mapping dan ada eksplikasi. Nah, dengan analisis menggunakan NSM atau MSA dalam bahasa Indonesia, maka kemungkinan kecil sekali terjadi ambiguity. Jadi sudah menjadi tepat karena teori ini lahir kan gara-gara kamus itu memberi makna kan sering berputar-putar dan kabur namanya obscurity atau circularity gitu disebutkan. Coba bayangkan kalau kita buka kamus Bahasa Indonesia KBBI, kita mencari misalnya tarik, diberilah penjelasan hela. Kemudian cari hela, diberikan terjemahan tarik. Nah, ini berputar-putar. Karena pernah saya mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Orang asing itu bertanya, Pak, apa arti tarik? Coba cari di kamus. Kan ada kamus elektronik ya, dicari. Oh, hela itu diberi penjelasan tarik. Apa Pak tarik itu? Coba cari tarik. Dicari Hela. tarik, hela. Jadi tarik, hela. Kabur dan berputar-putar. Maka saya dengan Pak Netre, di bawah bimbingan ada namanya Bu Prof. Suciati Brate yang membimbing kami memperkenalkan ada namanya teori Natural Semantic Metalanguage dengan dua daya bedah sekaligus ada mapping pemetaan, jadi ada dua, yang kedua eksplikasi. Itu nampaknya menekan sekecil mungkin terjadi ambiguity. Karena hasil dari analisis itu adalah
appropriate meaning. Jadi appropriate itu G2 kalau bahasa Indonesia. Jadi tepat sekali. Jadi arti sebuah leksikon katakanlah begitu sangat tepat atau G2. Sehingga kita bisa menggambarkan. Misalnya kalau tarik apa yang menarik. Apalagi kalau nanti Ibu Bapak tertarik itu dengan teori itu bisa sebenarnya dipakai untuk menganalisis bahasa daerah. Itu luar biasa, bahasa daerah mempunyai kandungan budaya, sosial yang bisa dipetakan ya melalui NSM. Jadi teori pemetaan itu kan ada entitas, cara, alat, dan hasil kan begitu. Katakanlah seperti memenggal gitu bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia. Memenggal dengan mengiris. Kalau makna aslinya kan potong dia. Memenggal itu entitas pasti leher atau kepala. Alatnya itu pasti pisau besar. Caranya sekali ayun hasilnya putus menjadi dua. Kalau iris beda tapi potong asal kata. Artinya makna aslinya. Jadi kalau iris kan bawang mungkin entitasnya. Cabai. Alatnya pasti tidak mungkin lah kalau mengiris kita memakai pisau besar. Pasti pisau kecil runcing. Pelan-pelan dan hasilnya menjadi kecil pipih. Nah, itu antara lain gambaran bagaimana aplikasi teori NSM yang saya atau kami sama-sama tekuni di Udayana. Itu saya kira tambahan karena tadi ada ambiguity itu salah satu mungkin juga ada yang lain-lain, tapi salah satu setelah saya terapkan, saya sudah menerapkan teori ini di bahasa Bali. Ya sudah banyak buku yang saya terbitkan. Pernah juga saya terapkan bahasa Manggarai ada, kebetulan saya membimbing mahasiswa dari Labuan Bajo, ada dari Bima dan sebagainya. Nah itu sebagai tambahan, mumpung masih ada waktu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan. Ya. Terima kasih banyak, Ya. luar biasa Prof. Sudipa. Ya, Terima sekali-sekali boleh saya diundang menjadi narasumber, saya bersiap. Ya, kasih. terima kasih ya. Oke, Ini WK, bukan promosi. WK, mungkin yang Ya. bisa begini. Terima kasih Prof. Sudipe. Kami memang selalu mengembangkan NSM atau MSA, tapi itu dari sisi semantiksnya. Perlu saya tekankan sekali lagi kalau teman-teman yang tertarik semantik sebelum masuk ke pragmatik, begitu, silahkan pakai NSM, MSA, dan yang terkini itu mungkin Prof. Sudipo izin ada cultural scripts yang memakai konfigurasi makna. Ya, betul, Pak. Makna itu Dan jangan ada semantik molekul lagi satu, Pak. Semantik molekul. Silahkan. Oke, terima kasih Prof. Sudipo. Saya kembalikan ke Bu Eka, silahkan. Terima kasih. Waduh, ini luar biasa ya. Kita diskusi bersama dan banyak insight-insight baru terutama karena memang dari kubangan tadi ya namanya juga kubangan ya. Oke, namun waktu juga lah yang memisahkan kita nih. Mungkin lain waktu kita akan Prof. Jo izin, mungkin lain waktu kita bisa mengundang Prof. Sudipa ini untuk menjadi narasumber. Siap. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu karena waktu jualah yang memisahkan kita, kita nanti bisa bertemu lagi dengan topik-topik yang hangat dan sangat menarik tentunya. Namun sebelum kita tutup, izin untuk mempersilahkan kepada Presiden INAPRA, Prof. Jumanto, untuk menyampaikan closing statement. Silakan, Prof. Terima kasih ini sambil kenalan dengan Prof. Sudipa. Selamat Ya, datang, salam selamat kenal, bergabung Pak. Prof. Prof. Sudipa. Ya, insya Allah berarti kita alhamdulillah kita ada potensial speaker next time ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini menambah jargon kita, memperkuat jargon kita bahwa pragmatik itu dunia linguistik saat selebar daun kelor ya. Terima kasih Prof. Nitra ini yang luar biasa mengukuhkan apa yang sudah disampaikan Jacobson tahun 1960 ya, bahwa hampir tidak ada tuturan yang satu makna. Ya, hampir tidak ada tuturan yang maknanya hanya tunggal. Nah, tuturan itu makna yang sebenarnya tergantung pada konteks. Kemudian ini juga dipertegas oleh Leeds bahwa pragmatik itu sifatnya adalah probabilistik, sementara linguistik sifatnya adalah deterministik. Nah, kemudian saya juga memberikan caption berdasarkan mereka, Jacobson dan Leeds. Saya membuat jargon, membuat caption ya, bahwa language use is a matter of probabilities. It depends on a particular
context that works lah itu. Jadi probabilitas tidak hanya ada di dunia kuantitatif, tapi ternyata di dunia kualitatif humaniora ini juga terjadi probabilitas makna gitu. Jadi kemudian perlu yang kita sikapi bahwa kalau kita nanti mendengar kubangan pragmatik, kita langsung ingat Prof. Netra. Tapi kalau Bapak Ibu nanti kalau mau googling jangan menggunakan pragmatik paddle gitu. Kubangan bahasa Inggrisnya paddle, jangan pragmatik paddle. Aslinya adalah pragmatic cycle. Ya, jadi itu sebetulnya siklus pragmatik dari near side pragmatics ke far side pragmatics. Tapi hal yang perlu kita sikapi Bapak Ibu untuk kita jadi common knowledge bahwa sampai sekarang itu ada 3 paradigma dalam pragmatik. Paradigma makna dalam pragmatik yang pertama adalah paradigma menjaga muka atau face saving paradigm dengan Brandon Levinson yang awal pertama kali itu sampai tiga dekade kalau nggak salah ya. Kemudian yang kedua adalah paradigma, kan nggak mungkin terus ada yang tidak percaya masa menggunakan bahasa kok menyelamatkan muka terus. Ada yang menggunakan bahasa untuk menyerang. Nah ini namanya paradigma face threat. Ini dari Culpeper. Nah sekarang paradigma ketiga yang berkembang adalah paradigma strategis. Menggunakan sumpah serapah tapi menunjukkan solidaritas. Atau bahasanya adalah halus murni tapi isinya ngantem perasaan, merusak harga diri. Nah ini paradigma-paradigma termasuk paradigma berbohong, mungkin paradigma yang sampaikan Prof. Netra tadi, mungkinnya sengaja orang berambiguitas untuk maksud tertentu itu termasuk adalah paradigma strategis yang sekarang pun saya sedang juga menikmati, juga mengembangkannya. Jadi paradigma face saving, paradigma face threat, kemudian para strategic interaction ini memang ada dalam kehidupan kita, bahwa pragmatik adalah pragmin tindak manusia. Kalau kita verbalkan berarti jadi speech act, yang non verbal act-nya menjadi konteks. Nah, itulah closing statement yang kita sharing bersama hari ini. Moga-moga apa yang disampaikan oleh Prof. Netra dan kita konfirmasi we are on the same page, Pak Prof. Netra ya, bahwa near side pragmatik, far side pragmatik, eksplikatur, implikatur, kohesi, dan koherensi itu suatu paradigma ilmu yang saling konvergen. Jangan kita beda-bedakan. Teks verbal, teks non-verbal, dan sebagainya itu paradigma yang nyatu, karena ilmu humaniora itu sebenarnya satu, tapi berkembang dalam dalam elaborasinya, karena kita menggunakan sudut pandang yang berbeda-beda, tujuannya sama. Demikian Bapak Ibu, matur nuwun atas being together today. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Prof. Netra sekali lagi. Salam kenal Prof. Sudipa. Ini Ya, potensial sama-sama sekali Pak Prof. rekan-rekan. Ya, Ya, semuanya lain kali matur kita nuwun, matur bertemu nuwun. lagi. Ya, Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Eka ya. Terima kasih Prof atas closing statement-nya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, ini kita harus mendokumentasikan terlebih dahulu karena ini momen sangat jarang saat ini ya, mungkin bisa 2 bulan sekali gitu ya Prof ya, tapi kita sudah punya tadi calon narasumber berikutnya. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa membuka kameranya. Silakan Pak Hanafi untuk mengambil gambar, mendokumentasikan momen kebersamaan kita di teman-teman Inapra ini. Monggo silakan yang mau ambil Pak Hanafi atau Pak Hanafi silakan. Oke, Biasanya monggo Pak Pak. Sekjen. Pak Sekjen. Kemana ya Pak Sekjen? Sudah di tempat Ya, belum? saya Pak Sekjen ini. Monggo Pak Hanafi. Saya coba lah ya. Ya. 1, 2. Oke. Kedua. Terakhir. 1, 2. Ya. Mas PK. Oke, baik. Terima kasih. Izin Pak Hanafi, ada nomor telepon Prof. Sudipe di dalam chatbox. Mungkin bisa disalin terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Iya, baik Bapak Ibu, sebentar izin saya coba panggil Ibu MC, Ibu Dr. Dian, apakah sudah kembali? Cek, sepertinya masih di kelas ya. Oke, baik.
Ya, Bapak Ibu, seluruh peserta dari PDF yang kami hormati, narasumber tentunya tak lupa ada Presiden Inapra, penasehat Pak Eko Rahyono, dan hari ini kita juga kedatangan tamu Prof. Sudipa, teman-teman dari INAPRA, dan seluruh peserta dari PDF ini di sesi ke-38. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan insight yang banyak dari topik kita tentang kubangan di near side dan far side pragmatik. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini membawakan manfaat dan juga keberlangsungan dari keilmuan kita masing-masing di areanya pragmatik, dan mungkin tidak hanya berhenti di sini. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu terus di dalam forum diskusi pragmatik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua di forum Zoom ini. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa bertemu dengan Prof. Sudipa ya, insya Allah. Amin, amin. Dan tentu Bapak Ibu kami ingatkan kembali yang hadir di sini silahkan untuk mengisi kehadiran. Link kehadiran sudah disematkan pada chat room oleh Pak Sekjen. Silahkan Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang baru dan belum masuk ke dalam WhatsApp group, silahkan mungkin bisa disampaikan kepada Pak Dr. Faisal untuk bisa bergabung dengan Pragmatic Discussion Forum WhatsApp group. Nanti di sana kita juga bisa ada tambahan-tambahan diskusi. Baik, demikian agenda siang ini kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali di PDF 39 insya Allah yang akan datang. Kami dari pengurus INAPRA mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya Eka Margianti selaku moderator dan juga atas nama MC pamit undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu Eka, terima Bu kasih Ambar, Bu semuanya, Ambar, terima Prof. kasih Bu Netra, Ambar. Prof. Dipa, Pak Rahyono, terima kasih Pak Ikut Rahyono, Terima dong. thank kasih. you. Hah? Ya. Iya, ikut saya nanti Ya, Kak. kalau Lupa bisa. menyapa nih Bu Ambar Iya, dari Terima kasih Prof. iya, Ilmunya itu luar juga. iya biasa. Pak Netra, Prof. Terima kasih. Yuk, yuk. Ge, Terima kasih. ge, Ya. ge, Ya. ge, terima Mohon kasih. izin leave, mohon Ya, leave. siap, Prof. Izin.